Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Denis Permatasari, Yolanda Dwi Cahya, dan Indi Pradipta akan membahas mengenai materi kali ini yang berjudul Tradisi Rasional pada Masyarakat Yunani dan Romawi di Eropa. Silakan disimak videonya. Peradaban bangsa Yunani kuno. John Verdon menuliskan bahwa Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di benua Eropa. Tingginya tingkat peradaban Yunani itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu keadaan alamnya, jumlah penduduknya, seni pahat, seni arsitektur, ilmu pengetahuan, teknologi sains, dan sebagainya. Periode sejarah bangsa Yunani dimulai dari tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi. Yang pertama, keadaan alam dan penduduk sekitar Yunani kuno. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia. Di sebelah utara Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Wilayahnya terpisah karena banyak gunung-gunung dan wilayahnya terletak dekat dengan laut. Bangsa Yunani merupakan percampuran darah antara pendatang padang rumput sekitar laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Yang kedua, sistem politik dan pemerintahan. Dua kota yang paling terkemuka pada masa Yunani kuno yaitu yang pertama Polis Sparta. Polis Sparta ini ditegaskan pemudanya mengikuti latihan prajurit. Yang kedua itu di kota Athena. Warganya mempunyai kewajiban untuk melayani negara dan ditugaskan di wilayah pemerintahan. 3. Hasil peninggalan kebudayaan bangsa Yunani kuno. Pertama, pada bidang seni bangunan atau yang sering disebut dengan seni pahat. 1. Di Athena terdapat sebuah gedung teater yang megah. 2. Agropolis yang berarti kota tinggi, di mana di bagian intinya terdapat dua kuil, yaitu kuil Erectum, tempat patung Dewi Athena, dan kuil Parthenon yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena. 3. Terdapat kuil Dewa Zeus di Bukit Olympus, di mana bangunannya sering disebut sebagai Altis, yaitu sebagai tempat pemujaan Dewa Zeus. Kedua, pada bidang pengetahuan dan teknologi. 1. Bangsa Yunani kuno telah menciptakan perahu layar yang ramping sehingga dapat memudahkan mereka menuju ke tempat yang kecil dan tersembunyi. Kedua, membuat barang-barang dari tanah liat. Ketiga, menghasilkan karya arsitektur yang megah seperti kuil Zeus dan yang lainnya. Kemudian juga ada gedung teater raksasa. Keempat, mengembangkan industri menunjang perdagangannya seperti keramik. Kelima, itu menghasilkan karya benda-benda logam yang berkembang pesat, terutama untuk menyediakan alat-alat perang. Kemudian, yang ketiga yaitu pada bidang filsafat, di mana orang-orang Yunani telah pandai menciptakan ilmu filsafat yang meliputi berbagai bidang, diantaranya yaitu pertama pola pikir atau logika, kemudian ada ilmu alam atau fisika, ilmu kesusilaan atau etika, ilmu negara atau politika, dan olimpiade. Keempat, ada sistem kepercayaan bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini meyakini adanya dewa-dewi yang bertubuh seperti manusia, tetapi lebih indah, lebih besar, dan tidak dapat mati. Para dewa-dewi ini memiliki sifat yang sama persis seperti manusia biasa. Ada sifat baik dan buruk. Dan menurut keyakinan bangsa Yunani, dewa-dewi itu tinggal di Bukit Olympus, di mana di bawah pimpinan Dewa Zeus, yaitu atau dewa tertinggi. Peradaban Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di kota Roma di sepanjang semenanjung Italia sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Menurut kepercayaan bahwa kota Roma ini berasal dari nama kakek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Romulus. Kedua orang tersebut adalah anak dari Rhea Silva, salah satu keturunan Aeneas, pahlawan perang Troya. Semasa kecil
Mereka disusui dan dibesarkan oleh seekor serigala. Kepercayaan bangsa Romawi ini yaitu animisme, penduduk peradaban Romawi kuno. Penduduk asli Romawi tinggal di Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore. Mereka mendapatkan makanan dengan cara bertani, berburu, dan menangkap ikan. Lalu di sini ada sistem pemerintahan peradaban Romawi kuno. Yaitu ada 3 sistem pemerintahan peradaban Romawi kuno. Yang pertama zaman kerajaan, kedua zaman republik, ketiga zaman kekaisaran. Pada zaman kerajaan ini, wilayah Italia Selatan dan pantai Sisilia merupakan koloni dari Yunani. Koloni Yunani Italia tidak ditanggapi bangsa Romawi, sehingga keduanya pun tidak pernah bersatu. Bangsa Latin adalah bangsa yang terbesar menempatkan wilayah Romawi. Semula pola hidup bangsa Latin ini mengandalkan dari alam seperti bertani, berternak, dan menangkap ikan. Namun sejak kedatangan Yunani, mereka mengubah pola hidup dengan mengadopsi semua ilmu dan teknologi yang diperolehnya. Yang ketiga yaitu zaman kekaisaran. Pada zaman ini, dilantiknya Octavianus menjadi kaisar atau penguasa tunggal, menjadikan bentuk pemerintahan kota Romawi ini menjadi kekaisaran dengan Octavianus sebagai kaisar pertama. Octavianus ini tidak hanya menjadi penguasa dalam bidang pemerintahan saja, tetapi Octavianus ini juga menjadi kepala agama. Selanjutnya itu peradaban Romawi kuno. Peninggalan Romawi dalam seni bangun dengan gaya arsitektural yang indah dan kekuatan yang kokoh masih dapat ditemui di Italia. Di antaranya adalah bangunan yang terkenal yaitu Amphitheater di Colosseum. Bangunan ini digunakan untuk mempertontonkan adu gladiator. Dunia sastra banyak ditemukan hasil sastra yang dijadikan bahan literatur untuk belajar bahasa Latin. Akhirnya kita telah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Terdapat beberapa kesimpulan, yaitu seperti zaman sejarah Eropa kuno ini berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos, dan kemudian perkembangan tersebut berlanjut hingga masa Yunani kuno dan Romawi kuno sampai terus ke abad pertengahan hingga memasuki masa Renaissance dan humanisme dan terus berlanjut hingga sekarang. Sangat penting bagi kita untuk mempelajari sejarah Eropa karena di Eropa inilah banyak terjadi peristiwa yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan, sosial, politik, dan ideologi di zaman sekarang. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.